Selamat malam, selamat malam. Selamat datang di Midnight Live. Hari ini Tom Lembong dan Hasto Kristianto bebas. Langsung saja kita mulai. Inilah Midnight Live. Kita langsung terhubung dengan Tasya Arneta. Tasya, bagaimana update terkini dari tempat Anda? Halo Resa, pemirsa Midnight Live. Kali ini saya tempatnya agak beda, agak lebih terbatas di dalam mobil. Kita lagi mau nge-follow Pak Tom Lembong yang kebetulan hari ini baru mendapat abolisi ya dari Presiden Prabowo Subianto usai dihukum ya, divonis 4,5 tahun hukuman penjara atas kasus korupsi kegiatan impor gula di Kementerian Perdagangan RI. Nah tadi sebenarnya Resa dan juga pemirsa, Tom Lembong ini udah keluar dari rutan Cipinang sekitar pukul 10 malam. Dan keluarnya Pak Tom ini setelah menerima surat kepres ataupun surat ketentuan presiden terkait abolisi yang sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto, yang sebelumnya surat ini dipegang oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko. Dan sekarang ini kabarnya, tadi kalau kita mengutip perkataan dari Pak Tom nih pas konvers seusai keluar dari lapas, mau langsung pulang, bertemu bersama keluarga, mau kangen-kangenan gitu Resa, karena memang kan sebelumnya terpisah hampir setahun ya bersama hampir terpisah 9 bulan maksud saya dari bersama keluarga. Dan memang nih tadi juga kalau boleh dijelasin ke Resa dan juga pemirsa Midnight Live, ini dukungan terus mengalir buat Pak Tom Lembong. Ini buktinya bahwa masyarakat Indonesia ini mendukung dan sayang sama Pak Tom Lembong, karena dari pagi hari ini, dari saya baru sampai di sana sampai sekarang saya lagi ngikutin Pak Tom, ini masih banyak relawan yang mendukung seperti itu, mensupport Pak Tom Lembong, karena memang para relawan tersebut ini percaya bahwa Pak Tom ini korban kriminalisasi katanya. Dan juga bukan hanya relawan-relawan juga, tapi tokoh-tokoh juga hadir. Seperti tadi kalau kita lihat ada pengamat hukum Refli Harun, terus tim kuasa hukum Tom Lembong Ari Yusuf Amir, dan bahkan bestinya Pak Tom, Pak Anies Baswedan yang juga mantan gubernur Jakarta juga turut hadir untuk memberikan support kepada Pak Tom Lembong. Dan memang sebelumnya juga Ari Yusuf Amir ini kuasa hukumnya juga menyebut bahwa adapun poin penting dari abolisi ini yang bisa di-highlight nih buat pemirsa sekalian juga adalah bahwa timnya Pak Lembong dan juga Tom Lembong ini mengapresiasi langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo dalam menggunakan hak prerogatifnya untuk memberikan abolisi kepada Pak Tom Lembong. Dan selain itu juga abolisi ini juga menurut kuasa hukumnya Ari Yusuf Amir ini tidak mengakui kesalahan, melainkan dihapus semua tuntutannya dan keluar sebagai warga negara yang tidak memiliki catatan pidana. Dan juga Ari ini berharap Tom Lembong bisa bebas dan menjadi lebih baik lagi, menjadi warga negara yang lebih baik lagi ke depannya. Dan bukan hanya kuasa hukumnya nih Resa dan juga pemirsa, tapi Tom Lembong juga tadi dalam pernyataan singkatnya sebelum keluar, sebelum masuk ke dalam mobilnya, Pak Tom Lembong ini juga mengatakan ke depannya dia akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Namun ada satu poin yang ditekankan sama Pak Tom, yakni adalah mekanisme hukum di Indonesia yang menurutnya ini perlu ada perbaikan lagi. Dan selain itu juga tadi selama 9 bulan berdiam gitu ya di balik tembok dan jeruji ini, Pak Tom ini banyak waktu untuk merenung dan juga merefleksikan hal yang terjadi pada dirinya, tapi juga merefleksikan bagaimana sistem hukum ini yang di Indonesia yang bekerja menurutnya tidak berjalan sebagai mestinya. Dia juga merenungi bagaimana publik merespons dan meng-highlight nih bagaimana seharusnya negara hadir untuk melindungi warganya. Nah,
Pak Tom Lembong ini nggak egois, Reza. Dia juga tadi sempat memikirkan bagaimana teman-teman yang lainnya ini sahabat yang tak henti menyerukan keadilan bagi Pak Tom Lembong dan juga keluarga yang tidak goyah memberikan simpati dan dukungan. Nah, ini kita sudah sampai ke kediaman dari Pak Tom Lembong, di mana nantinya di kediaman inilah Pak Tom akan menghabiskan waktu bersama keluarga untuk menghabiskan waktu kangen-kangenan. Namun saya tidak bisa masuk ya, Reza, karena kita biarkanlah Pak Tom Lembong melepas rindu bersama keluarganya. Dan kita lihat ini Pak Tom Lembong tadi masuk mobil didampingi bareng istrinya. Semoga kita lihat apakah tetap ada istrinya, namun seharusnya memang masih ada ya, dan kita doakan yang terbaik aja deh untuk Pak Tom Lembong dan juga keluarga supaya bisa menghabiskan quality time bersama keluarga, dan yang terbaik untuk Pak Tom Lembong dan keluarga. Semangat Pak Tom. Oke, terima kasih Tasya atas laporannya. Tasya juga semangat terus ya Tasya ya. Tadi terus mengawal Pak Tom Lembong. Oke, kita ke Kausar Bobby. Seperti apa informasi dari tempat Anda, Bobby? Ya Reza, selamat malam pemirsa Metro TV. Saat ini saya tengah berada di Taman Menteng dan saat ini saya tengah bersama dengan Bapak Hasto Kristianto yang baru saja keluar dari rutan KPK. Dan tampaknya Mas Hasto ini yang kita kerap panggil, ia tengah makan dan baru saja makan sate padang. Nah, bagaimanakah perasaan Mas Hasto ketika keluar dari rutan KPK? Tampaknya Mas Hasto ini lapar ya, dan saat ini kita hendak mewawancarai bagaimana. Selamat malam Mas Hasto. Ya. Ini Mas Hasto ini menjadi sobat tahu nih gitu ya. Mas Hasto, boleh disampaikan bagaimana setelah keluar dari rutan KPK dan mampir nih di Taman Menteng, tampaknya makan sate padang. Boleh diceritakan Mas Hasto? Ya, tentu saja senang, bersyukur. Tadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo telah mengeluarkan amnesti. Saya gunakan momentum dengan sebaik-baiknya. Dan saya langsung datang ke sini karena makan padang. Padang itu orang Jawa terang, memberikan terang. Jadi sini adalah makna dari kebebasan yang saya terima setelah sejak 20 Februari berada di tahanan KPK. Selain makan sate padang, tadi makan apa lagi nih Mas? Ini kan pertama kali Mas Hasto keluar dari rutan KPK. Apa makanan yang mungkin Mas Hasto kangen ketika keluar dari rutan KPK ini? Yang di dalam kan panas ya, karena nggak ada AC. Tapi ya itulah, saya menikmati karena setiap saya turun ke bawah bertemu dengan anak ranting di desa-desa, suasananya sama sehingga saya nggak terkejut. Maka tadi saya merasakan es karena di dalam nggak ada es. Mau dibawa masuk udah mencair dulu. Sehingga itulah yang kemudian saya nikmati dulu juga buah, meskipun buah di dalam banyak karena di dalam itu rasa kemanusiaan tinggi sekali. Saya misalnya ketika masuk pertama kali kan diisolasi ya, 3 hari 3 malam, ada yang nangis dan sebagainya. Tapi kalau saya pas masuk, saya menyanyi lagu, saya mengepel 3 kali sehari. Kemudian saya olahraga di ruang yang sempit. Saya tunjukkan kepada teman-teman semuanya bahwa kita harus semangat. Saya bilang kalau sampai kita sedih di dalam, yang senang yang nangkap kita. Maka kita harus bangun suatu spirit juang. Maka kemudian teman-teman berikan semangat. Dan akhirnya saya dapat kopi, ada yang ngasih susu setiap pagi, ada yang nawarkan minum. Sehingga saya katakan, ternyata di dalam ketika diisolasi, gelora kemanusiaan itu bergema sangat kuat. Ya Reza, tampaknya Mas Hasto ini haus akan kedinginan. Jadi ketika keluar dari rutan KPK, Mas Hasto mencari yang segar-segar nih. Tampaknya tadi minum es jeruk dan Mas Hasto kata kangen dengan buah-buah yang segar-segar. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio Reza. Bobby, tolong tanyain Mas Hasto nggak mau langsung ke Bali ikut kongres. Oke. Mas Hasto, mungkin setelah dari Taman Menteng ini, apakah ada rencana ke Bali nih? Mungkin berlibur atau menghadiri kongres? Tentu saja ini bertemu, saya punya karena Bapak Ibu saya udah nggak ada Prof. Daldiono, ya sebagai orang tua saya, adik kandung Bapak saya bertemu beliau dulu. Maka saya minta izin untuk belum ke Bali dulu, bertemu dengan keluarga dulu, menyapa mereka. Karena Lebaran kan juga saya berada dalam tahanan, nggak bisa bersilaturahim. Kalau kongres semuanya kan sudah diatur dengan baik,
pertanggungjawaban sudah diatur, dan yang membuat saya bersyukur Ibu Mega sudah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PD Perjuangan pada periode 2025-2030. Itu saya sungguh bersyukur, karena memang sejak awal skenario hukum ke saya ini kan untuk mengganggu jalannya Kongres. Tapi kalau mungkin untuk menghadiri Kongres secara spesifik nih Mas, apakah akan menghadiri Kongres nih di Bali atau bagaimana Mas? Ya, yang penting saya besok melaporkan terlebih dahulu melalui telepon, melalui video call, penggunaan teknologi. Kan kita bisa, ketika COVID itu kami hampir rapat 119 kali dengan menggunakan Zoom, ya, sehingga seperti itu. Tapi kita ini kan juga prajurit kan, kalau ada segera ke sana, meskipun tadi saya sudah sampaikan, saya mohon izin untuk bertemu dengan keluarga besar terlebih dahulu. Untuk dengan Bu Mega tadi saat keluar dari rutan KPK sempat menyampaikan akan melaporkan ya Mas esok hari dengan Bu Mega, benar Mas ya? Ya, laporkan bisa lewat Zoom, bisa lewat telepon, itu yang biasa. Karena dalam tugas keseharian sebagai sekjen kan hampir setiap hari kan juga bertemu dan telepon dengan beliau. Ya, demikian Reza kembali ke studio, dan memang saat ini Mas Hasto masih tengah menikmati suasana malam di Taman Menteng yang syahdu nih Reza. Demikian informasinya bisa sampaikan, kembali ke studio. Ya, Bobby, kira-kira Mas Hasto mau makan apa lagi nih di Taman Menteng? Ya, Mas Hasto kalau boleh tahu nih apa lagi nih Mas makanan akan dicicipi oleh Mas Hasto nih? Ya, tentu saja saya pengen lari di GBK. Di situ ada Uda yang sudah biasa menyediakan pecel, kemudian telur 3/4. Nah, itu pengen olahraga, menikmati matahari. Setiap pagi di rutan KPK kan olahraga dibagi dua, ganjil dan genap. Kalau ganjil itu jam 6, kalau genap itu lebih siang. Nah, yang siang ini, yang setengah 8 kan selalu ada matahari. Maka setiap keluar saya selalu menyapa, "Hai matahari, apa kabar?" Nah, seperti itu. Sehingga ketika saya misalnya dalam persidangan, saya lihat di taman-taman ada matahari, orang nggak berolahraga di situ. Rasanya saya, aduh, kenapa Anda nggak gunakan kebebasan itu untuk membuat jiwa sehat dengan olahraga, dengan saudara matahari? Itu saya kadang-kadang sering protes itu, karena di dalam itu sungguh terasa betapa penting sinar matahari itu. Oke Reza, jadi Mas Hasto juga rencananya akan mau berlari nih di GBK nih. Mas Hasto nggak mau ketinggalan zaman, ia akan lari nih di GBK bersama anak-anak muda nih gitu kan. Nah, demikian informasi bisa saya sampaikan. Reza kembali ke studio. Oke, terima kasih Bobby. Salam buat Mas Hasto. Au! Oke, terima kasih atas laporannya Bobby. Kita jeda dulu ya penonton. Kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, dan kami akan hadirkan monolog di segmen berikutnya. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Dan di segmen ini ternyata kita baca berita dulu ya. Yang akan dibawakan. Matahari. Kapan kamu diskon? Bukan. bukan. Mas Hasto bilang mau cari matahari. Iya, saya matahari cari yang diskon. Mau ganti baju baru. Iya. Suka sate Padang juga kan katanya? Ah, suka banget saya. Makanan Padang saya suka semua. Rendang. Yang penting porsinya 2. Oh iya ya. Bayarnya? Dibayarin. Anda dong bayarin dong sekali-sekali. Bung, suara Anda kayaknya udah mulai dibungkam. Dibungkam. Udah mulai serak nih. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Iya. Ini kan hari terakhir di minggu ini kan. Jadi 2 hari ini, 2 hari besok bisa istirahat dulu. Saya mau lari sama Mas Hasto besok. Ikut dong. Iya. Aman Oke, lah. ada berita apa nih hari ini? Karena suara Anda serak, biar saya yang baca berita nih. Oke, sip. Terima kasih dong ya. Nggak percuma ada di poster ya. Aduh, besok dicopot dah. Nah, berita pertama apa Langsung nih? ya, berita pertama kita langsung cus ke Palembang, Sumatera Selatan. Bukan untuk beli pempek ya. Karena di sini ada peluru nyasar ke kaki seorang pengendara. Sian pokoknya. Jadi ceritanya ada pencuri motor yang ketahuan dan lari dikejar massa.
Karena panik, si pencuri ngeluarin senjata api dan melepaskan tembakan. Udah kayak koboi aja nih. Tapi naasnya pelurunya nyasar dan kena ke kaki seorang wanita bernama Nurul Safitri. Dia merupakan pengendara yang nggak tahu apa-apa. Enak-enak nyetir motor malah kena tembak. Tembaknya bukan apakah kamu jadi pacar aku? Bukan. Ini ditembak pistol. Nurul langsung diantar ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk menjalani pengobatan. Sementara itu, tim polisi dari Satreskrim Polrestabes Palembang dan Subdit 3 Jatanras Polda Sumsel langsung ke lokasi untuk olah TKP. Gitu aja ceritanya sih. Ini malingnya ketangkap sih pencurinya. Langsung di ini ya. Langsung diproses kayaknya. Iya. Oke. Kita beralih kemana lagi nih? Lanjut nih dari Sumatera Selatan kita ke Bangkalan Madura, Jawa Timur. Kali ini polisi berhasil mengamankan seorang pengedar narkoba jenis sabu yang punya cara unik berjualan, yaitu sambil keliling dengan gerobak bakso. Lagunya gimana kalau gerobak bakso? Abang tukang bakso, mari sini. Kalau gerobak nasi goreng? Abang nasi goreng, mari sini. Oh, sama aja ya. Sama aja sih. Cilok nggak? Gimana? Abang tukang cilok. Iya. Lanjut. Nah, ini nih contoh salah meluapkan kreativitas. Penangkapan ini berawal dari laporan warga yang curiga karena sering melihat tersangka jualan bakso. Pelanggannya antri, tapi baksonya masih penuh. Kali ini polisi nyamar jadi pembeli dan merayu tersangka agar mau menjual sabunya. Setelah yakin ada barang bukti kuat di dalam gerobak, polisi langsung melakukan penangkapan. Tersangka mengaku sudah 2 tahun berpura-pura jadi pedagang bakso keliling. Dari tersangka polisi mengamankan 1 klip sabu, bong, pipet buat menghisap, dan tentu saja 1 gerobak bakso. Wah, kasihan tuh gerobak ya, nggak tahu apa-apa malah ditangkap tuh. Baksonya gimana tuh nasibnya? Masih penuh sih, karena jual sabu dia. Basi nggak ya baksonya ya? Enggak lah, nggak mungkin basi. Langsung dimakan aja. Kenyang tuh. Kenyang tuh. Oke, lanjut lagi. Lanjut nih, kali ini ada sidang kasus mutilasi di Serang yang mendadak berubah jadi ajang lempar-lemparan. Bukan lempar pujian ya, tapi botol dan sendal. Warga yang sudah kadung emosi pas denger tuntutan jaksa langsung uring-uringan kayak abis nonton timnas kalah lawan Vietnam. Suasana sidang di Pengadilan Negeri Serang udah kayak drama Korea. Ada air mata netes, ada urat leher yang tegang, dan emosi yang gak kekontrol. Usai jaksa baca tuntutan dengan suara serius, dan hakim ketuk palu udah kayak Thor ketuk jidat Loki. Akhirnya terdakwa Mulyana dituntut hukuman mati. Di sisi lain keluarga korban gak bisa menahan emosi. Terdakwa yang belum sempat ngedip, belum sempat galau, udah kena lemparan sendal dan botol air mineral. Botol air mineral. Ulang coba prompternya turunin lagi tadi yang ke kalimat sebelumnya tuh. Nah, udah kena lemparan sendal dan botol air mineral. Nah. Sendal melayang, botol juga terbang. Pagar pembatas ruang sidang pun tumbang. Satpam dan petugas pengamanan sampai melongo kayak lihat diskon sneakers. Pelongonya gimana pelongonya? Pelongo aja. Bagus tadi beritanya. Iya. Otong gimana? Keren nggak bawain beritanya? Thank you ya teman-teman. Udah saya bayar tadi. Gocap. Ya udah kita jeda dulu. Jeda dulu ya. Monolog baru hadir setelah jeda. Berarti saya mundur dong kalau Anda monolog. Boleh. Boleh mundur, boleh maju. Oke, kali saya mundur aja. Terserah Otong aja deh ya. Oke. Pokoknya hari ini acaranya Otong. Apalagi nanti di penghujung segmen, di segmen terakhir ada musisi dari luar negeri kita datangkan ke Midnight Live. Lu bisa bahasa Inggris nggak? Nah gua casus lo nggak ngerti nih. Little I can kan? I can little. Saya bisa dikit-dikit. Ya udah kita jeda dulu, tetaplah di Midnight Live.
Balik lagi di Midlight. Ini nih segmen yang ditunggu-tunggu nih. Monolognya Mandoresa. Langsung aja, Anda mulai monolog, saya mundur pelan-pelan. Mundurnya gimana? Tarik lagi. Ya udah mundur deh. Terima kasih Otong ya. Lucu juga lama-lama dia ya. Oke, berita malam ini kita bahas soal dilema teknologi. Jadi dibalik hingar-bingar kemajuan teknologi dan digitalisasi yang katanya bikin hidup serba canggih dan cepat, ternyata yang semakin canggih penipuan online-nya. Sementara korbannya makin pelangap-longo. Kayak siapa? Kayak Otong tadi. HP-nya smart, orangnya nggak smart. Tontonannya bocah joget tiap hari. Dari emak-emak yang baru belajar belanja online sampai aparat yang lagi kepoin medsos penjahat, semua kena tipu. Modusnya macem-macem, mulai dari kalimat selamat Anda dapat hadiah sampai klik link ini biar kaya. Padahal sekali salah klik link, ludes duit di rekening. Dan mirisnya sekarang Indonesia bukan cuma korban, negara kita udah jadi markas scammer dunia. Bilangnya mau bikin usaha startup. Startupnya tipu-tipu. Bukannya jadi unicorn tapi jadi kuda lumping. Kuda lumping makan beling. Good morning my darling. Bisa aja saya. Otoritas Jasa Keuangan alias OJK akhirnya angkat suara soal maraknya scam digital di Indonesia. Total kerugian tembus 4,1 triliun rupiah. Bayangin 4,1 T, kalau itu duit disimpan di celengan ayam, ayamnya jadi T-Rex tuh. Bisa aja saya. Frederika Widiasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK. Bah, itu atribusi apa gerbong kereta ekonomi jarak jauh panjang banget ya. Ngos-ngosan saya sampai suara sampai serak nih. Pas peluncuran Global Anti-Scam Alliance atau GASA Indonesia Chapter Kamis 31 Juli kemarin, Frederika bilang kalau dari November 2024 sampai sekarang, laporan penipuan yang masuk dari masyarakat udah tembus 200.000 lebih. 9 bulan 200.000 lebih kasus, jadi lebih dari 22.000 kasus per bulan. Kalah tuh viewer IG-nya Otong. 1.000 aja udah sujud syukur ya. Bot semua lagi yang komen tuh. Kan dari total kasus yang bisa diselamatin cuma 9%. Sisanya ya wassalam. Uangnya hilang, tinggal notifikasi doang. Maaf, saldo Anda hilang entah kemana. Persis tuh kayak nasib penonton malam ini. Kemarin gajian, tadi sore ke ATM, uangnya udah nggak keluar. ATM-nya minta maaf. Dikirain kena penipuan, pas cek mutasi ternyata udah ditarik cicilan. Gaji apa odong-odong lewat doang. Frederika juga bilang kalau penyebab utamanya korban kelamaan ngelapor. Udah ditipu tapi masih galau dulu. Padahal di dunia digital menunda 12 jam itu udah kayak ngasih scammer jalan bebas gesek. Bebas tarik tunai plus bonus cashback. Nah, buat kalian yang sekarang sedang ketipu langsung lapor, jangan ditunda. Tapi ingat lapornya penipuan online ya. Jangan lapor penipuan yang lain. Jangan lapor duit hilang gara-gara ketipu rayuan gebetan. Balik lagi Frederika jelasin kalau kasusnya simple, katanya uang bisa langsung balik. Tapi kalau udah ribet, OJK harus ngajak aparat koordinasi, bikin grup WA dulu, terus meeting sambil ngopi. Nah baru tuh grupnya cair, ngobrolnya nggak kaku, udah ada yang mulai share link berita, pas diklik kena phishing juga. Yang paling banyak kena sektor perbankan. Tapi jangan senang dulu, scammer sekarang udah canggih. Mereka nggak cuma kejar duit dari rekening bank doang. Mereka nyebar, nyolong e-wallet, tiba-tiba check out barang-barang di marketplace sampai masuk ke akun kripto.
Lo yang awalnya punya Bitcoin terus kena scam, Bitcoin berubah jadi koin jagat tuh. Koin jagat, ingat kan? Naik pohon tuh. Scammer udah kayak admin grup WA keluarga, rajin share link, tapi linknya hoax semua. Frederica bilang melawan scam itu harus dikeroyok rame-rame. Udah kayak nangkep maling jemuran. Kalau sendirian paling cuma teriak. Tapi kalau ramean, emak-emak sekampung keluar ngejar maling sambil live TikTok. Pas ketangkep bukannya dikasih ke polisi, tapi malingnya dimintain kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini Kak Gem. Saya cuma maling jemuran, bukan rampok bersenjata. Target saya cuma daleman, bukan dompet negara. Manusia itu tempat salah dan lupa. Wajarlah manusia bukan nabi, boy. Sementara itu menurut laporan penipuan Asia dari Global Anti-Scam Alliance alias GASA 2024, 65% orang Indonesia udah jadi langganan penipu tiap minggu. Tiap minggu loh ini, kalah tuh jadwal jemur kasur. Modusnya dari link palsu, undangan kerja halu, sampai investasi yang ujung-ujungnya nyuruh transfer ke rekening atas nama Mbak Yul. Padahal chatnya ngaku dari PT Masa Depan Cerah Abadi Sejahtera Tbk, WA Group Official Verified. PT-nya palsu, adminnya Tuyul. Tuyul dan Mbak Yul. Iya, si Ucil Tuyul yang suka melawan. Masih ingat kan? Sebagai solusi, OJK ngajak masyarakat buat lapor cepet. Jangan tunggu sampai scammernya kayak dulu baru sadar kalau ketipu. Dan buat pelaku kejahatan keuangan sekarang ancamannya bukan main-main. Ada undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK yang isinya bikin scammer bisa dipenjara sampai 10 tahun, denda maksimal 1 triliun. Tujuannya biar scammer kapok, ganti profesi. Jual lontong sayur enak tuh. Apalagi buka malam-malam. Jadi lapar saya. OJK sekarang juga sudah bikin super tim bareng 21 kementerian dan lembaga. Namanya Satgas Pasti, singkatan dari Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Tugasnya blokir akses pelaku ke sistem keuangan dan merespon laporan masyarakat lebih cepat dari scammer. Ya semoga aja beneran ya. Nah sekarang udah masuk bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Biasanya banyak diskon-diskon palsu. OJK mengimbau agar rakyat tidak mudah percaya kalau tiba-tiba dapat kabar bahagia. Ibaratnya nih, isi pulsa sebulan sekali cuma goceng biar gak kena masa tenggang. Tiba-tiba dapat WA selamat Anda memenangkan voucher liburan ke Inggris. Klik link berikut ini untuk klaim hadiah Anda. Ya kali percaya bang. Sadar diri bang, jangan halu. Modal goceng sebulan mana bisa ke Inggris. Yang ada meringis. Kunci Inggris aja nggak dapet tuh. Cuma goceng. Scammer nggak boleh dibiarin, harus dikejar. Kalau bisa kejar sampai ke tempat mereka ngumpet sambil ngedit logo perusahaan palsu. Dan masyarakat wajib diedukasi biar nggak gampang ketipu lagi sama pesan WA dari Bank Konoha. Tapi pas nomornya dicek di aplikasi namanya aneh-aneh. Nggak usah diangkat penipu kelas berat. Tukang spam ganggu mulu. Jangan diangkat penipu ngaku sultan tapi minta transferan. Saking maraknya scam, Indonesia sekarang gak cuma jadi korban tapi udah jadi markas operasi pelaku penipuan. Negara kita udah kayak kos-kosan elit buat para penipu digital. Kamar ber-AC, sinyal kenceng, razia jarang-jarang, tinggal pasang backdrop palsu langsung nipu. Buktinya 11 warga negara China ditangkap di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis 24 Juli 2025. Mereka nyewa rumah buat mengelola call center tipu-tipu internasional. Modusnya nyamar jadi polisi dari Detasemen Investigasi Ekonomi Distrik Wuchang, Wuhan, China. Simpelnya gini, penipunya WNA China, nyamar jadi polisi China, korbannya orang China. Tapi video call tipu-tipu dari Lebak Bulus. Ini scam apa dracin? Drama Cina. Ini scam apa? Dracin, drama Cina. Biasanya gitu kan dubbingannya ya. Barang buktinya lengkap, ada puluhan HP, laptop, iPad, modem, router, SIM card bekas, dokumen Mandarin, seragam polisi, bahkan korek bentuk pistol.
yang nggak lengkap dokumen identitas pelakunya. Nggak ada paspor, nggak ada visa, nggak ada fotokopi KK, nggak ada SIM, apalagi kartu BPJS atau kartu Indonesia Sehat. Dan saat diperiksa mereka nggak ada yang mau ngomong, bukan bisu tapi sudah disuruh. Kata Kepala Imigrasi Pak Bugi Kurniawan, mereka sudah didoktrin untuk tutup mulut kalau ketangkap. Bahkan jawaban mereka muter-muter bikin makin gak jelas. Sekarang polisi dan imigrasi lagi kerja bareng Interpol buat ngebongkar jaringan tipu-tipu ini. Pelaku juga dikenakan pasal berlapis, kena ITE iya, KUHP iya, dan undang-undang keimigrasian mulai dari overstay, penyalahgunaan izin tinggal, dan masuk tanpa visa. Sebelumnya tanggal 4 Juni 2025 polisi menangkap seorang buronan berinisial AW. Bukan AW jualan ayam. Bukan AW komika juga. Tapi AW pentolan komplotan spesialis scam kripto dan saham. Dia ketangkap pas mau kabur di Bandara Suta. Udah siap boarding, tinggal dikit lagi jadi penumpang, malah jadi tersangka. AW dan komplotannya ini nipu lewat platform yang namanya susah dibaca. Huruf vokalnya dikit tuh. JYPRX. Gimana bacanya tuh? Jiprax ya kan? SJIPC. Sipec. Dan LEEDSX. Apa ini tulisannya nih? Litsex. Tahu ah. Nama platformnya keren, logonya glowing, tapi isinya cuma grafik tipu-tipu dan janji manis yang nguras rekening. AW ini dari sindikat internasional yang dikomandoi WNA Malaysia berinisial LWC. Aksi mereka ini memakan korban 90 orang dan bikin kerugian total 105 miliar rupiah. Gak berhenti di situ, tanggal 24 April 2025. Kodam 14 Hasanuddin gerebek markas penipuan bernama Passobis di Sidrap, Sulsel. Total ada 40 orang diamankan, usianya variatif dari bocah usia 15 tahun yang baru puber sampai om-om usia 45 tahun. Scammer lintas usia. Barang buktinya 144 HP, 8 laptop, senjata tajam, dan alat cetak resi. Modusnya juga banyak, mulai jual beli kendaraan palsu, investasi halu, sampai nyamar jadi anggota TNI pakai identitas palsu. Omsetnya luar biasa ini ya. Pokoknya jutaan rupiah per bulan. Bahkan puluhan juta rupiah. Kasus Passobis akhirnya dilimpahkan ke polisi. Dan dari penyidikan 20 ponsel ada 41 korban yang teridentifikasi. Tapi cuma 3 yang lapor resmi. Sisanya mungkin malu, sibuk, masih galau, atau lagi nunggu mujizat ya. Gak ada yang tahu. Akhirnya 37 orang dari 40 pelaku dipulangin dalam waktu 1 kali 24 jam sesuai KUHP. Tapi 2 hari kemudian, 26 April ada korban baru muncul dari Riau. Kerugiannya sekitar 15 jutaan karena beli laptop goib, duitnya hilang, laptopnya nggak datang. Polisi akhirnya melanjutkan penyelidikan dan pada 24 Juli lalu 3 scammer baru ditangkap di Wajo, Sulsel. Kali ini mereka nipu WNA asal Malaysia. Nominalnya 150 juta rupiah. Modusnya simple, modal chat sama yakin. Pakai bahasa tertata, nada sopan, grammar bagus. Lebih rapi dari email HRD. Lebih sopan dari undangan rapat kelurahan. Ketua tim siber di Treskrimsus Polda Sulsel AKP Andi Reza Pahlawan pun mengimbau agar masyarakat lebih waspada saat beraktivitas digital. Karena sekarang penipuan udah nggak pakai topeng, cukup foto profil hasil editan AI. Tambahin bendera kecil di bio. Senyumnya meyakinkan. Saldo kita dilenyapkan. Sudah cukup rakyat dipermainkan, negara harus benar-benar hadir untuk memberi perlindungan. Jangan baru gerak ketika sudah ada yang teriak. Tunggu ada korban jatuh dulu, baru pada gerasa gerusu tuh. Karena menjaga negara bukan kayak jaga pos ronda. Nongkrong mulu di pos kamling, baru gerak kalau ada warga teriak maling. Ini bukan sekedar soal saldo yang tiba-tiba berkurang atau dana tabungan yang tiba-tiba hilang. Ini soal wibawa negara yang dipermalukan di tanah sendiri. Penipu dari China bikin markas di Jakarta, penipu Malaysia bikin jaringan di Indonesia. Pertanyaan besarnya, kok bisa mereka lolos dan masuk ke negara kita? Kalau mereka bisa ngebobol sistem segamblang itu, yang harusnya dibobol bukan cuma markas penipu, tapi seluruh sistem pengawasan keimigrasian dan keamanan kita.
Negara nggak bisa terus-terusan ngasih pernyataan, imbauan, press release, dan baliho. Ini bukan seminar, ini darurat digital. Pemerintah harus turun tangan beneran, tangkap, jeblosin, bongkar sampai ke akar, dan tangkap dalangnya. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap, tak. Jangan tunggu scam jadi budaya baru. Jangan sampai nanti scammer dijadiin duta literasi digital. Dikit-dikit duta. Kan dia padat ya jadwal manggungnya kan? Belum ngeronda tiap Rebo. Kalau negara terus kalah cepat dari penipu, rakyat cuma bisa doa sambil nahan air mata. Gak cuma saldo hilang, kepercayaan juga hilang. Iya, itulah tadi monolog kami di hari ini. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Dan kami akan hadirkan bintang tamu langsung dari Inggris. Harris J is in the house, yo. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Kita akan hadirkan bintang tamu musisi dari Inggris hari ini. Siapa dia? Dia siapa? Metro TV. Very nice. The best. What do you think about Indonesia? I love his English. It's very good. Wow. My friend from England. Yeah, really? My friend from Jakarta. You speak English very good. Little I can. What do you think? Do you want to ask question for Harris? Yeah. Yeah. Have you tried Indonesian food? I love Indonesian food. Oh yeah. Yes. What kind of food? Satay. Sate. Please sate 10 tusuk. Ada lagunya kan? Ada. Gimana? Abang tukang sate. Nah, udah langsung kita berbincang dengan Harris J. Harris J. Please, Harris J. Have a seat. Wow, kapan lagi Tong? Kita kedatangan musisi internasional. Iya lagi, ganteng lagi. Jadi kalah ganteng deh. Harris, how do you think about Indonesia? I love Indonesia. I love it. It feels like home, honestly. Feels like home. It feels like home. Even though it's very different to home, it still feels like home. Yeah. So British ya. Yeah. I'm so sorry. Yeah, you can speak British also kan, Otong? Do you want a cup of tea? Yes, actually, yeah. Yeah. First of all, congratulations. Thank you. Just a midnight yesterday, you released a new album, Revival. Thank you. Can you tell us about this album? How many songs are in it? It's 6 songs. It's an EP, so it's a small album. And yeah, I really hope people like it. In general, what are the songs about? The songs are mainly about my faith, Islam. They're mainly about my relationship with God. Okay. Not all of them, but mainly about that. Yeah. Okay. And how long did it take to make this album? It's been a work in progress, I think, for just over a year. Yeah, it's been like just over a year of making this album. Yeah. Oh, it's quite fast, or? It was quite, yeah, as in we didn't know what we were making at first. Yeah. We're just making songs. Okay. And then we realized earlier this year, no, we want to make this into a project. And yeah, so we decided earlier this year. Did you write the songs by yourself? Yes. Not by myself. We have there's a group of us, but mainly this project is mainly written by me. Yeah. Wow. Yeah. It's more like a personal one, you know, like because I'm speaking about like some personal things, Okay. like Yeah. love and stuff like that. Personal things. Yeah, exactly. Yeah. Love things. Love things, personal things. Yes. You know? Yes, I know. Do you have any question? Yeah. What? No. You're from England, eh? Yeah. What's your favorite football club? Chelsea. Chelsea. Oh, Chelsea. We are rival, bro. I'm the Gunners Arsenal. We are rival, but we are friends. Yes. Gimana? That's all? Yes, oh, that's all. Banyakan gini kan? Okay, Harris, you had a talent for singing since you were 5 years old. Is Yes. that true? Yes. I Wow. think that's the first time I sang. Yeah. And you perform in public
Yeah. Who introduced you Yeah. to the world of music? You know, when I was first growing up, I wasn't listening to music. I was reading Quran, and reading Quran like you read with a melody, right? So people, they used to tell me, you have a nice voice, but I didn't know what that meant. I would just listen to them. Yeah. I didn't know what that meant. And then slowly I started listening to like music as I was growing up. But yeah, the first time I performed, I was 5 years old, just in front of like my family and friends. And I don't know, I guess I never used to get nervous. Like it just felt very natural to me to just stand up and just perform. Really? Yeah, but it's very weird. I don't know why. I get much more nervous doing easy things, like I don't know, like doing the washing or yeah. So music is in your blood. Yes, Yeah? I think so. Yeah, I think so. Yeah, So your family very supportive? they are very supportive. Yeah. Okay. Yeah. Both of my parents were musical. Yeah. Oh, okay. Yeah, yeah. I see. Yeah. I see. And you graduated from Brit School of Performing Arts? Yes, Why, yes. Grand? Which Ah, you went to Brit school? No, I'm just in Jakarta. Okay. What are you talking about? School. Brit school, man. He didn't go to school. Oh, he didn't go to school. Makes sense. Too bad. Makes sense. It's okay, it's okay. It's okay. I'm fine. No, he seems very clever. Honestly. Yeah. And very funny. Yeah, very funny. Yeah. And you graduated from the Brit School of Performing Arts, which has produced famous artists like Adele, Amy Winehouse, Amy Winehouse. and actor Tom Holland. Tom Holland, Spider-Man. Yeah. What was your experience studying there? It was fun. It was different, very different. Like, because I went to a normal school first, and then I went to that school. It's like High School Musical. Like, you walk into the canteen into lunchtime, and everyone is standing on a table dancing, and like it was a big change for me. Okay. But it was nice to be around so many creative people. Like, so it got my creative juices flowing. I started to learn how to act, and to dance and to sing properly, like stage presence. It was nice. Yeah. So you learn more about arts. Yes. And everything there. Exactly. Yeah. Wow. What is your biggest dream in this industry? Wow, it's a big question. You know, I find it hard to plan so far ahead. Okay. So I think honestly, my dream right now is just that people understand me, because I've been very confusing. I think in my life I spent a lot of time doing a lot of different things. Yeah. So I want people to understand me, and I want people to understand why I do this. And I do this because I'm trying my best to bring people closer to God. Yeah. That's my aim. Wow. Hopefully. Wow. Very good answer. Thank you. What are your hopes for this album, Revival? I hope that people listen to this project and they find a space for it in their lives, in their everyday lives. I hope where, you know me, I went on a long journey to find God and to find a place in my life where I felt content and fulfilled. You know, Islam for me is the most perfect way of life, and it took me a long time to find out what that looked like for me. So I hope that this album and this EP can make that journey shorter for other people. Through listening to my music, I hope that they can think more about God and you know, in a light-hearted way. Yeah, because sometimes the religion can seem very serious, and it is serious. But God is, you know, God speaks about His mercy more than anything else. He doesn't want you to just take Him seriously. Yeah. Very nice. Very good. Yeah. Very good, very good. Very good. Good. I think so. What is good? Good, but How do you balance being famous with spreading religious values through your music? Yes. What was the question? Did you? Do you balance? How you balance? Oh, how do I balance it? Very good Yeah. question. Yeah. How do I balance it? Yeah. balance. I love this guy. I swear. Me too. I love this guy. Man, Give applause to Otto. He can dance. You can dance, bro. Yeah. What kind of dance? Little he can. Little, yeah. Yeah. It's a good question. Yeah. How do I balance it? It's, you know, I used to find that very hard, and now I find it very easy, because it's the only reason why I want to do music. I don't have any interest in singing songs anymore or being like a public figure unless people resonate me with my faith. And so now it's like,
whatever I'm doing in public, I want to be aligning with my faith, with Islam. So I just I'm finding it very easy now to balance it. You will perform Hayati. Hayati, yes. Yeah. What is the music about? So Hayati is about, how do I explain it? Hayati is about like proposing to a girl, basically. Wow. Yeah, it's a little, it's not about God, this one. Okay. Yeah, but it's different. through God. I still include God, you know? Like it's about the process of learning someone when you're trying to get married. Okay. You know, you're learning to like them or to fall in love with them. And you have to go to their father and ask for permission. And Yes, I wanted to yes. make a song about this process because I feel like no one really talks about this. Yeah. And now I'm at the age where I'm starting to think about these kind of things. So yeah, I just feel like it's nice to sing about. Wow. Yeah. Hayati. You want to ask question? Are you married? Yeah, I'm married. Well done. You know, his father and mother-in-law is very rich. Wow. No. Just little money. Little money. That's why you have these shoes. Very good. Yeah, you know it, right? Jadi Oke. malu saya. Udah nggak sabar kan penonton ingin melihat penampilan dari Harris J. Please, Harris, you will perform Hayati. I'll perform for you. Give it up for Harris J. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.